Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Sabira, NPM 19010121016. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kelas A semester 3. Nomor urut absen 021. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian makrifat. Makrifat adalah pengetahuan yang objeknya tidak hanya dari salah satu aspek kajian disiplin ilmu tasawuf yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Makrifat merupakan hal yang sangat penting. Hal ini berdasar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam dan segala isinya, termasuk manusia, malaikat, dan jin. Allah menciptakan itu semua dengan maksud atau dengan alasan, dengan tujuan agar mereka semua menyembahnya, agar mereka semua senantiasa menyembahnya. Namun, apabila mereka belum mengenali siapa yang harus disembah, maka tugas dari kita sebagai makhluk Allah yaitu kita mencari siapa sang pencipta alam beserta isinya ini. Kita harus berkenalan dengannya, mengenal siapa sang Kholik yang harus kita sembah. Bagaimana jika kita belum mengenal sang Kholik? Bagaimana kita bisa bersujud menyembahnya, memujinya, dan memohon pertolongannya, dan memohon pertolongan kepadanya? Pemahaman ini berwujud dari sebuah penghayatan. Pengetahuan bisa diperoleh manusia melalui belajar dan berpikir secara logis, berusaha dengan segenap kemampuannya untuk memperoleh objek pengetahuan. Sedangkan makrifat tidak bisa sepenuhnya diusahakan oleh manusia. Pada tahap akhir, semuanya tergantung pada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa melakukan persiapan dengan cara membersihkan diri dari segala dosa dan penyakit jiwa lainnya, seperti iri hati, dengki, dan perbuatan tercela, negative thinking itu harus dihapuskan agar penyakit-penyakit jiwa tidak ada lagi dalam diri manusia. Jadi, makrifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan yang ada. Jadi, contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi, tidak usah jauh-jauh, kita bisa mengetahui dan kita bisa mempraktekannya dalam bidang ilmu pendidikan, yaitu yang kita biasa temui di sekolah madrasah. Perkenalkan, nama saya Meida Nesti, NPM 1901012020. Di sini saya akan menjelaskan alat untuk pencapaian makrifat. Makrifat merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Setiap hamba memiliki yang namanya makrifah. Alat untuk pencapaian makrifah yang pertama itu ada hati. Tidak semua hati memiliki makrifah. Hati yang memiliki makrifah yaitu hati yang bersifat baik, hati yang bersih, atau hati yang suci. Jika seseorang itu memiliki hati yang bersih, hati yang suci, dia akan mudah untuk merasakan bahwa makrifah itu ada di dalam dirinya. Akan tetapi jika seseorang itu memiliki hati yang kotor atau hati yang memiliki banyak hal-hal yang tidak positif, maka dia akan susah untuk mengetahui bahwa makrifah itu ada di dalam dirinya. Alat yang kedua yaitu akal. Jika seseorang memiliki akal sehat, maka seseorang itu akan mudah menyalurkan ke dalam hati untuk mengetahui pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat manusia, kita harus bisa membedakan baik dan buruk. Maka kita harus memiliki pikiran untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya untuk mendapatkan sebuah makrifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Anjarwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang mengemukakan konsep makrifat. Yang pertama yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Persia. Bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, makrifat berasal dari kata arafa, ya'rifu, irfan.
yang berarti pengetahuan atau pengalaman. Menurut Al-Ghazali, makrifat hanya didapatkan oleh nur yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui pengalaman atau pengetahuan yang didapatkan oleh indera. Menurut Al-Ghazali, makrifat memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Yang kedua yaitu konsep makrifat menurut Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri lahir di Mesir pada tahun 155 Hijriah. Zunnun al-Misri bernama lengkap Abu al-Fadil Zunnun bin Sauban bin Ibrahim al-Misri. Zunnun al-Misri adalah tokoh yang berperan penting dalam perkembangan ilmu tasawuf. Ialah yang meletakkan dasar-dasar ilmu tasawuf seperti makrifat itu sendiri. Makrifat yang tertinggi hanya dapat diperoleh melalui penglihatan hati sanubari. Makrifat ialah fitrah yang diberikan oleh Allah yang diciptakan dari nur yang telah tertanam di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Nur Fatimah, NPM 1901011099. Di sini saya akan menjelaskan makrifat dalam pandangan Al-Quran dan Al-Hadis. Makrifat dalam tasawuf bukan merupakan ajaran dalam arti syariat yang langsung tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Islam. Makrifat dalam tasawuf kurang lebih sebagai budaya dalam Islam, sebab tasawuf merupakan pemikiran para sufi. Dengan demikian, dapat dikatakan tasawuf bukan bagian dari ibadah syariah, sedangkan sudut pandang ilmu pengetahuan tasawuf wajib untuk dipelajari. Ilmu tasawuf yang diketahui setelah itu bertujuan sebagai penangkal dan penolong, sedangkan penerapannya sangat tergantung dengan letaknya dalam jenis keilmuan. Ilmu batil atau ilmu hak. Jika tergolong dalam ilmu hak, maka wajib untuk diikuti, tetapi jika tergolong dalam ilmu batil, maka wajib untuk dihindari. Penerapan tasawuf secara kebiasaan bukanlah bagian dari syariat agama Islam yang tertulis di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, tidak ada kewajiban dan pantangan untuk menjalani dan menempuh jalan tasawuf sebagai budaya dalam Islam. Tasawuf sebagai jalan yang sah-sah saja atau halal-halal saja untuk ditempuh. Artinya, boleh diikuti dan boleh untuk ditinggalkan.